Penerapan Sensor Intensitas Cahaya ingin menampilkan sebuah video hasil dari kerja kami dari awal sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Riko Ligi Fagustian. Saya Fauzi Ambar. Saya Diana Zahra. Saya Lili Silaningrum. Saya Farana Rupau. Selamat menyaksikan. Dan untuk bagian skematiknya kami telah sediakan skematik rangkaian sensor cahaya ini sendiri, yang dimana di sini ada ground, di sini ada VCC, di sini ada STL, dan di sini ada SDA. Nah, untuk seperti pada rangkaian perakitan, semuanya komponen memiliki pin-pin dengan nama posisinya masing-masing. Seperti di sini ada ground masuk ke pin ground, VCC masuk ke pin VCC, SCL masuk ke pin SCL, dan SDA masuk ke pin SDA. Setiap komponen umumnya memiliki pin dengan nama yang sama, yaitu ground, VCC, STL, dan SDA, 4 pin yang sama. Hanya beberapa layaknya MMC di sini yang memiliki pin lebih, yaitu ada MOSI, ada CS, ada SCK, dan ada MISO. Yang dimana untuk CS sendiri itu dia akan masuk ke pin 4, untuk MOSI akan masuk ke pin 11, untuk MISO akan masuk ke pin 12, dan untuk STK akan masuk ke pin 13. Lalu di Arduino ini juga terdapat beberapa pin yang memasuki board sendiri, namun dengan tidak namanya, atau bisa dibilang seperti 5 volt yang pada Arduino akan masuk ke dalam SCL. Ampere 5 maksudnya ke SCL, dan 5 volt akan masuk ke VCC, dan begitu beberapa bagian lainnya. Dan seterusnya. Sekian skematik dari rangkaian sensor cahaya kami. Saya ini sendiri, yang dimana di sini ada ground, di sini ada VCC, di sini ada STL, dan di sini ada SDA. Nah, untuk seperti pada rangkaian perakitan, semuanya komponen memiliki pin-pin dengan nama posisinya masing-masing. Seperti di sini ada ground masuk ke pin ground, VCC masuk ke pin VCC, SCL masuk ke pin SCL, dan SDA masuk ke pin SDA. Setiap komponen umumnya memiliki pin dengan nama yang sama, yaitu ground, VCC, STL, dan SDA, 4 pin yang sama. Hanya beberapa layaknya MMC di sini yang memiliki pin lebih, yaitu ada MOSI, ada CS, ada SCK, dan ada MISO. Yang dimana untuk CS sendiri itu dia akan masuk ke pin 4, untuk MOSI akan masuk ke pin 11, untuk MISO akan masuk ke pin 12, dan untuk STK akan masuk ke pin 13. Lalu di Arduino ini juga terdapat beberapa pin yang memasuki board sendiri, namun dengan tidak namanya, atau bisa dibilang seperti 5 volt yang pada Arduino akan masuk ke dalam SCL. Ampere 5 maksudnya ke SCL, dan 5 volt akan masuk ke VCC, dan begitu beberapa bagian. Kelihatan kan di sini? Ya, nggak kelihatan. Untuk pemasangannya sendiri cukup gampang-gampang susah. Di sini boardnya sudah saya tandai dengan kalimat-kalimat atau kata-kata bagiannya, ada SCL, ada SDA, ada ground, dan ada VCC. Nah, untuk setiap gampangnya itu karena setiap komponen alat itu memiliki nama-nama tanda untuk dimasukkan, maksudnya pin untuk dimasukkan ke boardnya sendiri. Dimulai dari Arduino sendiri kita menggunakan untuk bagian kiri kita menggunakan 4 pin, yaitu ada A5, A4, ground, dan juga 5V. Untuk yang paling mudah sendiri yaitu ground itu kita masukkan ke daerah ground,
dan 5V kita masukkan ke daerah VCC, harus setara. Selanjutnya ada 5A5 dan juga A4, yaitu A5 masuk ke SCL dan A4 masuk ke SDA. Ini A5 masuk ke SCL, ini A4 masuk ke SDA. Setelah itu lanjut ke bagian RTC. RTC ini sudah dibagi menjadi dua ya. Pinnya ada ground, VCC, SD, SCL, namun kita hanya memakai 4 saja. Dimulai dari ground dan VCC dimasukkan ke bagiannya masing-masing. Ground masukkan ke ground, VCC masukkan ke VCC. Lalu ada SDA, SCL, SDA masukkan ke SDA, SCL masukkan ke SCL. Setelah masuk, kita lanjutkan ke bagian MMC. MMC ini 4 akan menuju Arduino, sisanya akan masuk ke dalam board, yaitu tepatnya ke VCC dan ground. Masuk ke VCC, ini akan masuk ke ground. Setelah itu ada CS, SCK, MOSI, dan MISO. Untuk CS ini masuk ke pin nomor 4, itu bagian sini, betul ya, betul. Lalu ketiga ini dimulai dari abu, itu adalah MISO. MISO masuk ke pin 12. Lalu ada MOSI masuk ke pin 11, dan yang terakhir masuk ke pin 13. Ya, pastikan sudah tepat posisinya. Masih ke pin 11, masuk ke 12. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian LCD. LCD sendiri sama seperti sebelumnya, menggunakan ground, VCC, SCL, dan SDA. Pertama itu adalah kita masukkan dulu ground. Ground, setelah itu ke VCC, dan masuk ke SCL untuk warna orange, dan SDA untuk yang berwarna kuning. Itu masuk ke komponen terakhir, yaitu sensor, yang kita menggunakan 5 dari 6 pin, 4 dari 6 pin. Itu sama seperti sebelumnya, ada VCC, lalu ground, setelah itu merah masuk ke SDA, dan hijau masuk ke SCL. Oh, kebalik. Ya, itu dia pasangan fullnya.
pembuatan program dasar sintaks ini sendiri sebenarnya itu dimulai dari include ini guys, karena kalau di include ini nggak ada, program sintaks sendiri itu tidak akan jalan. Nah, untuk mendapatkan include ini sendiri itu bisa kalian dapatkan di sini nih, di file. Kalian buka file, lalu kalian buka examples. Nah, di examples ini nih terdapat banyak sekali sintaks komponen. Seperti contohnya untuk RTC lib, kita bisa memakai RTC punya kita. Nah, kita bisa memakai ini. Lalu kita copy ke sini. Setelah itu kita pakai ada yang namanya liquid crystal 12T, kita pakai yang hello world. Nah, kita pakai ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu program dasarnya ya guys ya. Ketika kalian sudah mendapatkan seluruh program dasarnya ini sendiri, kalian bisa langsung memasukkan sisa-sisa sintaknya guys. Contohnya di sini kita ada ini, kita ada sampel, nah sampel sketch, jadi banyak sekali. Nah, ini bisa kalian dapatkan dari Google banyak, dari file-file sebelumnya juga ada, telah banyak disediakan oleh Arduino sendiri bahkan menyediakan. Untuk pengaktifasiannya sendiri, ini kita menggunakan sintaks yang telah tersedia, namun karena RTC-nya belum diberikan sintaks, masih acak-acakan, makanya itu kita menggunakan sintaks RTC yang telah tersedia. Kita pakai RTC yang sesuai dengan RTC kita punya, yaitu RTC DS3231. Kita juga pakai yang DS3231. Lalu dari sini kita copy saja bagian itu. Lalu kita copy lagi bagian ini. Baru kita upload. Kita tunggu. Dia akan restart. Nah, saya lihat jamnya sudah benar. Nah, dari sini untuk aktivasi sendiri ini sudah sesuai dengan sintaks ya, yang berarti sudah aktif. Kita lihat di sini, jika kita tutupi sensornya, maka dia akan turun. Ya, ketika kita buka, maka dia akan naik. Seperti itu aktivasi rangkaiannya. Untuk tahapan kalibrasi dan validasi itu hampir mirip, yaitu kita mengetes seberapa ampuhnya sensor bikinan kita dengan cara kita mengukur sensor kita menggunakan intensitas cahaya dengan jarak-jarak tertentu. Seperti untuk ini kita menggunakan jarak awal yaitu 10 cm yang kemudian naik hingga 3 kali kalibrasi dengan interval 10 cm. Sebagai contoh, tahapan awal adalah kita ukur terlebih dahulu 10 cm dari bawah, dan setelah diukur kita menggunakan senter apapun itu untuk kemudian diukur. Lalu setelah itu data akan muncul di dalam LCD. Setelah itu kita catat ataupun bisa langsung melewati dari laptopnya sendiri. Begitu terus hingga kalibrasi pertama yaitu 1 sampai 50 dengan interval 10 cm selesai, dan kalibrasi kedua selesai, dan ketiga gitu kan, bener ya, bener. Berarti ntar gua cut sampai yang kalibrasi 1 kedua selesai. Coba kita tes dulu, bener nggak?
berapa lama tulisan itu akan bertahan di LCD-nya. Lalu ada LCD clear. Nah, LCD clear ini berfungsi untuk membersihkan LCD sehingga tulisan-tulisan ataupun sintaks yang selanjutnya bisa masuk. Lanjut ke bagian SD card. Nah, bagian SD card ini sendiri adalah bagian yang bisa dibilang tak kasat mata karena bagian ini SD card bekerja di balik layar. Jika pengoperasian SD card gagal, maka akan muncul tulisan initial failed. Jika berhasil, akan memunculkan tulisan done. Yang artinya kalau initialization failed, maka MMC itu error atau memory card tidak bisa digunakan. Begitu sebaliknya, jika initialization done, maka MMC siap digunakan. Lanjut ke bagian RTC. RTC begin yang berarti RTC akan memulai hidup dan mulai bekerja. Lalu kita masuk ke RTC adjusted time. Nah, ini sendiri seperti namanya, ini merupakan sintaks ataupun merupakan bagian di mana RTC itu akan memunculkan waktu sesuai akurat, waktu yang akurat sesuai dengan waktu yang sekarang, real time. Lanjut ada void loop. Di void loop ini sendiri merupakan kalimat ataupun komen berulang. Mulai dari read like meternya itu berapa, like meternya itu berapa, dari float loops. Dan di sini juga terdapat rumus yang nantinya akan digunakan ataupun lanjut ke bagian tahap validasi. Dari validasi sendiri, kita penggunaan tahapannya itu sama dengan fase kalibrasi, yaitu menggunakan cara yang sama dengan cara kita taruh sensor di bawah, lalu kita sinari menggunakan sinar center ataupun sinar cahaya lainnya dengan jarak tertentu. Yang membedakan dari validasi dan kalibrasi sendiri, kita menggunakan 3x40 data, yaitu validasi 1 sampai 40 data, tidak seperti yang kalibrasi kita menggunakan 50 data. Nah, tahapnya sendiri itu sama seperti kalibrasi, yaitu kita menggunakan tinggi dasar 10 cm yang kemudian akan naik dengan interval 10 cm. Naik dari 10 sampai 20. Begitu terus hingga validasi 1 sampai 40 datanya terselesaikan. Tahapan uji kinerja sendiri kita menggunakan seperti mirip tahap-tahap sebelumnya, hanya saja kita menggunakan jarak yang lebih jauh. Nah, untuk tahap uji kinerja sendiri kita menggunakan sintaks kalibrasi, bukan sintaks validasi. Nah, untuk kalibrasi uji kinerja ini sendiri kita menggunakan tinggi 15 cm untuk awalnya, serta dengan interval 15 cm, yang berarti kita menggunakan lampu belajar ini mulai dari lantai setinggi 15 cm, lalu kita menggunakan alat-alat sekitar sehingga membuat lampunya naik 15 cm lagi. Setelah itu untuk yang data ketiganya kami menggunakan tinggi kursi ini untuk mencapai 15 cm selanjutnya, dan kami tambahkan lagi alat meja seperti ini untuk mendapatkan 15 cm selanjutnya. Kita naikkan ke atas seperti ini. Lalu untuk 15 cm selanjutnya kami menggunakan meja ini sendiri. Untuk 15 cm selanjutnya kami menggunakan meja ini ditambah dengan rak. Setelah itu untuk 15 cm selanjutnya kami menggunakan seluruh rak kami tumpuk seperti ini. Pendataan sendiri dilakukan setiap 10 menit sekali hingga waktu mencapai 110 menit per tiap rujukan. Karena tinggi rak ini kurang, kami tambahkan beberapa buku ataupun kotak-kotak makan seperti ini untuk mencapai 15 cm selanjutnya, sehingga mampu menyinari sensor yang berada di bawah. Dan untuk 15 cm terakhir kami menggunakan lemari
lemari di atas ini untuk menyinari sensor yang berada di sehingga begitulah bagaimana kami mengisi uji kinerja mulai dari 15 cm pertama hingga 15 cm terakhir dengan total 120 cm dan jumlah 110 data untuk masing-masing rujukan. Tahapan uji kinerja sendiri kita menggunakan seperti mirip tahap-tahap sebelumnya, hanya saja kita menggunakan jarak yang lebih jauh. Nah, untuk tahap uji kinerja sendiri kita menggunakan sintak kalibrasi, bukan sintak validasi. Nah, untuk kalibrasi uji kinerja ini sendiri kita menggunakan tinggi 15 cm untuk awalnya serta dengan interval 15 cm, yang berarti kita menggunakan lampu belajar ini mulai dari lantai setinggi 15 cm, lalu kita menggunakan alat-alat sekitar sehingga membuat lampunya naik 15 cm lagi. Setelah itu untuk yang data ketiganya kami menggunakan tinggi kursi ini untuk mencapai 15 cm selanjutnya, dan kami tambahkan lagi alat meja seperti ini untuk mendapatkan 15 cm selanjutnya. Kita naikkan ke atas seperti ini. Lalu untuk 15 cm selanjutnya kami menggunakan meja ini sendiri untuk 15. Nah, untuk analisis uji kinerja sendiri, kita mendapatkan hasil dari uji kinerja yaitu sebagai berikut, dengan nilai rujukan sekian dan nilai selisih sekian. Lalu kita untuk mencari nilai keakurasiannya, kita menggunakan rumus seperti berikut untuk rujukan, dan ketidakakurasian rumus seperti berikut, serta keakurasian dengan rumus seperti berikut. Dan tidak keakurasiannya hanya tinggal dikali, yang menghasilkan bahwa alat kami memiliki 98 keakurasian dan nilai ketidakakurasian hanya 1,4%. Untuk data analisis lebih lengkapnya yaitu bisa dilihat, ini adalah data per menit kami yang kami ambil pada saat uji kinerja. Selain per 10 menit, kita juga mengambil data per menitnya. Dan pada saat uji kinerja itulah juga kita mengambil respon alat ukur. Bisa dilihat nilai rujukannya dengan rumus seperti ini, kecepatan pengukuran dengan rumus seperti ini, dan respon alat ukur dengan rumus seperti ini. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa kecepatan alat ukur kami rata-ratanya adalah 0,29 detik, dan standar deviasi 3,594, dan respon alat ukur 15,63 detik. Lalu untuk kestabilan, alat kami bisa dibilang cukup stabil dengan data-data yang kami dapat dari lux hingga sensor, nilai rujukan dengan rumus seperti ini, nilai kesalahan dan absolut E serta rata-rata dan standar deviasi, sehingga mendapatkan reliabilitas korel bahwa semuanya stabil. Untuk akurasinya sendiri, di nilai akurasinya sendiri kita mendapatkan nilai rujukan seperti ini, data-datanya, dan dimasukkan ke dalam rumus sehingga mendapatkan tingkat ketidakakurasian 0,1, keakurasian 99%, dan ketidakakurasian 0,92, sehingga nilai akurasinya bisa dikatakan 95% dan nilai ketidakakurasiannya 5%. Sekian.